Dan kita kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita sudah sampai kepada hikmah yang berikutnya. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila anqal Rubbama adalah litaqlil wa takthir. Bisa saja untuk sedikit. Tapi di sini rubbama ini alangkah banyaknya. Banyak sekali wajadta. Kamu mendapatkan minal mazid tambahan. Tambahan itu sifatnya luas. Tambahan pahala, tambahan tingkat ketakwaan, tambahan kemuliaan, tambahan. Ini urusannya dengan Allah sebabnya. Alangkah banyaknya nilai plusmu itu kamu dapat fil faqati di saat kau diuji dengan kekurangan nyawa, ada keluarga yang meninggal, kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan faqat. Ini masih ada lanjutan dengan hikmah yang sebelumnya. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari melihat, mencermati betul bahwasanya banyak manusia itu di saat diuji itu malah tidak dijadikan sebagai sarana sadar untuk mendapatkan pahala gede, maka adanya mengeluh saja. Problem itu menjadi permasalahan sehingga tidak malah menjadi baik, sehingga menjadi problem lagi di atas problem. Akhir-akhir ini kita selalu menyinggung permasalahan mental, psikologi dan sebagainya, karena dia tidak pandai menghibur. Menghibur itu kan dengan harapan, sehingga orang yang permasalahan psikologi itu adalah karena harapannya terputus. Harapan di esok harinya sudah nggak ada, sehingga kadang-kadang sampai ingin membunuh dirinya karena tidak punya harapan. Nah ini, sehingga di saat sakit seolah terpuruk, padahal kalau orang beriman kan Nabi memberikan kabar gembira, sakit akan menjadi pahala begini. Kalau dia kemudian dia mengasah imannya, di saat diuji oleh Allah dengan sakit tidak akan terpuruk. Sehingga penyakit fisik zahir itu bukan penyakit psikis. Akan tapi salah satu dari keduanya itu bisa menjadikan penyakit yang lainnya. Mungkin gejala psikis lebih dulu menjadikan penyakit fisiknya lagi, gara-gara psikis. Sehingga dia jarang makan dan sebagainya, akhirnya kena lambungnya. Atau sebaliknya dia punya penyakit fisik, cuman dia tidak segera, kemudian dia terpuruk, tidak menyadari karunia di balik itu semuanya, sehingga menjadi psikisnya kena, psikologinya kena. Jadi mungkin dua-duanya. Tapi dua-duanya penyakit ini. Duanya penyakit yang disebut faqah. Maka apakah orang yang kena penyakit fisik atau psikis, kalau dia menyadari itu penyakit, kemudian yahtasib minallahi ajra, mengharap dari Allah pahala, berusaha untuk cari obat, maka usahanya pun jadi pahala. Itulah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ini akan menjadikan kamu mendapatkan mazid, tingkat pangkat tinggi. Maka kami beri motivasi yang punya gejala masalah-masalah. Termasuk kena waswas. Waswas mula-mula ada waswas syaitan, ada waswas nafsi. Waswas nafsi adalah yaitu yang disebut dengan istilah waswas qahriyah, masalah waswas tentang sudah wudu kayak belum wudu ini kan. Nah itu sudah sebetulnya adalah yang kena adalah psikisnya juga. Dan itu berbahaya juga kalau dibiarkan. Tapi kalau dia berusaha untuk memeranginya, saya harus sembuh, pokoknya aku lawan, nggak boleh aku turuti. Terus dia berusaha, dia jihad, dapat pahala dia. Tapi kalau membiarkan saja akan berlarut. Makanya sama dengan penyakit yang lainnya, penyakit fisik juga. Kalau dia membiarkan penyakit fisik begitu saja, sementara dia bisa berobat bunuh diri dia. Haram, tidak boleh. Bisa berobat, nggak mau berobat. Usaha itu wajib. Tawakal itu adalah setelah usaha. Harus begitu. Usaha dulu baru tawakal. Usaha baru tawakal. Ya, seperti itu. Kemudian usaha, tawakal, serahkan. Termasuk kan penyakit was-was, yang psikologi yang terganggu. Yang lainnya pokoknya semuanya sadari penyakit fisik itu sakit. Psikis, psikologinya itu terkena sakit juga. Sakit itu namanya faqah, hilang harta, hilang, kurangnya kesehatan, kurangnya harta, kurangnya nyawa, itu namanya faqat. Maka hendaknya kita sadar faqat ini, alangkah banyaknya seseorang dengan faqat, kekurangan ini, maka justru dia akan melambung dalam pangkat tinggi. Ma la tajiduhu, yang tidak engkau temukan fis shaumi was sholati,
Yang tidak bisa dibanding, tidak bisa dikalahkan oleh puasamu dan sholatmu. Enggak kamu ketemukan di dalam sholatmu dan puasamu. Mohon maaf, kami harus sering menghadirkan kesadaran akan adanya penyakit selain penyakit fisik ini. Sebab sebagian orang membiarkan begitu saja sehingga dia tambah jauh. Tambah semakin parah penyakitnya. Dan itu membahayakan juga. Sehingga bisa menjadi sebab khalal atau rusak akalnya yang menjadi kegilaan dan sebagainya. Bertahap itu semuanya. Nah ini sih. Kalau orang berpuasa, lihat. Berpuasa ibadah yang luar biasa. Hebat, bukan berarti ini beliau Imam Ibn Athaillah merendahkan, tidak. Memberikan kabar gembira kepada siapapun yang diuji dengan faqat tadi, kekurangan-kekurangan, sakit segala macam tadi, bahwasanya kita bisa berikhtisab, mengharap kepada Allah di balik itu semua dengan pahala yang besar yang tidak bisa didapat dengan puasa dan sholat sekalipun. Bahkan bukankah dikabarkan oleh Allah kalau orang bersabar buat pahalanya adalah terserah minta apa, bukan pakai hitungan 1, 700, 1000, tidak, hitungan terserah kau minta apa. Bukankah Allah juga pernah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama orang itu, ana indal munkasirati qulubum, abdi maritu falam ta'udni, aku bersama orang-orang yang sakit. Aku bersama orang yang terpatah-patah hatinya karena kepedihan hidupnya. Aku bersama mereka, aku. Bahkan pertolongan Allah bersama orang-orang yang seperti itu. Innallaha yansurkum bidu'afaikum, Nabi pernah bersabda. Allah akan berikan pertolongan gara-gara orang sakit. Artinya, kalau dia menyadari bahwa dirinya itu adalah dengan Allah. Orang pengen mendapatkan keberkahan, dekat sama dia. Berkasih sayang, memberikan kasih sayang pada orang yang sakit. Orang yang sakit apapun kita menolongnya, maka Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya biar orang itu yang diuji dengan sakit-sakit tersebut, itu tidak terpuruk. Sebab terpuruk itu sendiri menjadi penyakit lagi, yang lebih parah lagi. Penyakit fisik tadi, lihat. Dia tidak berikhtisab minallah, dia sakit fisiknya. Sehingga mohon maaf mungkin sampai ada organ-organ yang cacat dan sebagainya. Dia terpuruk. Dia mikirilah, dia penyakit fisik akan menjadi penyakit psikis juga. Akhirnya apa? Mentalnya rusak juga. Dua penyakit, bukan tambah baik. Gila, sudah cacat, gila lagi, kan begitu. Padahal cacat ini kalau dia sadar ikhtisab minallah, aku diuji oleh Allah dengan kekurangan. Karena aku kecelakaan sehingga begini. Akan diganti nanti di tangan di surga nanti. Akan diganti terus dia. Dia mulai nyaman hatinya. Ada ketenangan dalam hati karena dia ingat Allah. Makanya ada urusan dengan iman, kuatkan iman. Makanya cara yang paling nomor satu harus didahulukan dalam menyelesaikan problem-problem psikologi adalah bagaimana menguatkan imannya. Maka dengan kekuatan iman itu meyakini adalah di luar kemampuannya ada kemampuan yang dahsyat yang akan menyelesaikan permasalahannya. Orang Muslim mengatakan Allah Jalla Jalaluh. Agama lain pun juga sama sebetulnya. Cuma kalau kita meyakini Tuhan kita Allah, yang lain adalah punya. Ada sering bahasa disugesti ya, jadi itu ada. Agar dia bangkit. Cuman kita kan bukan sugesti-sugestian, bukan palsu, bukan membohongi. Yakin Allah Jalla Jalaluh, yang maha kuasa memberikan pahala kepada kita. Ini. Atau sebaliknya, penyakit psikis, psikologi itu kalau dibiarkan akan menjadikan penyakit fisik yang banyak. Karena kalau psikologi itu adalah efeknya di antara tandanya dimulai daripada tidurnya tidak teratur, atau susah tidur, atau kemudian susah makan, dan seterusnya. Apa efeknya setelah itu? Fisiknya. Bisa saja penyakit macam-macam, nanti lambungnya kena. Kalau sudah lambung kena, semuanya kemana-mana. Ayo. Ini harus dipahami, sengaja kami akhir-akhir ini karena terlambat banyak orang kena masalah-masalah semacam ini, kita perlu hubung-hubung kita. Memang begitulah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, itu membenahi juga mental itu agar punya ketenangan hati kita, pikiran kita. Nah, di dalam urusan sholat, orang bisa melakukan sholat, pahala dan sebagainya, tapi ketahuilah bahwasanya kalau dengan faqahnya tersebut seorang ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka itu mengalahkan daripada sholat. Tidak bisa dikejar dengan sholat. Bahkan sholat dan puasa itu kalau dilakukan oleh seseorang bisa saja sholat itu beruntuh sesaat dengan riaknya, dengan ujubnya. Berakhir, mana ada orang ujub dengan penyakit? Mana ada orang riak dengan penyakit? Ada. Ada orang riak dengan kefakiran? Nggak ada orang riak dengan kefakiran, petentang-petenteng dengan kefakiran. Nggak ada orang riak dengan sakitnya. Nggak ada orang riak. Jadi ihtisab dengan sabar dengan kefakiran, kekurangan itu, lihat, dia melambung dia. Melambung dengan ketakwaannya, keimanan.
yang tidak bisa ditemukan di saat dia melakukan ibadah puasa. Di sini Imam Ibn Athaillah Sakandari bukan merendahkan nilai puasa, tidak, akan tapi memberi motivasi kepada siapapun yang diuji Allah dengan kefaqahan, dengan kekurangan, bangkit bahwasanya dengan kefaqahan itu sebetulnya kekurangan-kekurangan yang Allah berikan kepadamu itu adalah tangga untuk engkau untuk naik ke pangkat tinggi. Itu adalah kendaraan untuk engkau meluncur kepada kejayaan. Itu kalau faham. Bukankah hidup kita tidak terbatas di dunia, ada akhirat nanti? Maka jangan ada terpuruk. Maka kami himbau kepada siapapun yang lagi sakit, segera berobat. Tanyakan kepada ahlinya. Ada orang tidak mau ke dokter, tidak mau ke dokter, nunggu tak tahu penyakit tambah parah. Alangkah banyaknya kita menemukan berita, kata dokter, apa ini sudah terlambat, kenapa seharusnya diselesaikan begini, akhirnya kemana-mana. Nabi mengajarkan fasaul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, sudah selesai. Ahlinya yang jujur, yang benar. Kalau sakit pergi ke dokter, berobat, mengerti. Kalau mungkin kita bisa pertolongan pertama dengan tradisi yang ada di masyarakat, boleh, akan tapi di saat ternyata kok belum ada perubahan, pergi kepada ahlinya. Saya tidak mau ke dokter, saya anti dokter. Jangan dikatakan anti dokter, katakan saya saat ini tidak hajat kepada dokter. Ada orang anti dokter ternyata berakhir sebelum wafat 1 bulan di rumah sakit dengan dokter juga. Artinya apa? Ini semua harus diarahkan pada ahlinya. Setelah itu baru bertawakal, sah tawakalnya. Tawakalnya seseorang yang tidak berusaha namanya bunuh diri. Bisa saja seperti itu. Saya tawakal nih pokoknya. Nyawaku di tangan Allah. Jalan di tengah jalan raya, lagi mobil gede-gede. Bunuh diri dia, tawakal, ngaco. Alasannya tawakalnya termasuk masa pandemi dan sebagainya. Kalau sudah kata ahlinya, kamu harus jaga semuanya, jaga jarak, jangan salaman. Sudah nggak usah baper deh, gara-gara nggak salaman sakit hati. Dan ini semua menjaga semuanya. Nggak salaman tangan kita tapi hati bersalaman, itu yang penting. Salaman tangan berpelukan tapi hatinya bermusuhan, apa? Ini dalam saat tertentu, terbatas. Setelah itu selesai pandemi, kita lakukan kebiasaan yang lainnya. Itu termasuk juga dalam irama memahami bahasa ini faqih. Corona ini juga faqih. Kalau kita benar menanggapi ini semuanya, pasrah kepada Allah, betul ya, berusaha iya, sabar iya, ini adalah akan mengangkat derajat kita yang tidak bisa kita dapatkan dengan sholat yang selama ini kita lakukan. Karena bisa melampaui ini semuanya. Baik. Nah ini, kalau berpuasa, istimewa luar biasa. Akan tapi bisa saja rusak dengan keriaan kita dan sebagainya. Tapi dengan faqih ini aman. Cuman syaratnya sabar. Kalau tidak sabar, nggak mendapatkan apa-apa. Jadi siapapun dari kita itu akan mengalami alhamdulillah. Satu sisi alhamdulillah, mana alhamdulillah gimana sih? Alhamdulillah dengan musibah nggak boleh. Setiap dari kita alhamdulillah Allah beri sesuatu untuk naik pangkat. Cuman bedanya antara orang dengan orang yang lainnya adalah antara yang sadar dan yang tidak sadar. Kalau Allah memberikan kekayaan kepadamu, hai ahli iman, dengar. Jika Allah memberikan kekayaan kepadamu, sesungguhnya Allah telah memanggilmu. Hei hambaku, aku beri kekayaan yang melimpah ini. Ayo segera menuju kepadaku. Allah. Menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita dimodali, diberi bekal. Kalau ternyata kita tidak menggunakan untuk menuju kepada Allah, Allah akan marah. Sederhananya adalah Anda mencintai seseorang, anak Anda, ponakan Anda, saudara Anda. Anda menghormati dia, Anda mencintai dia. Anda hidangkan makanan di rumah Anda yang enak, lalu Anda kirim mobil kepada dia. Anda kirim mobil kepadanya agar segera datang makan siang. Tak taunya mobil itu pakai keliling, muter-muter. Bukan memenuhi apa yang Anda inginkan. Anda akan marah kok. Karena menggunakan sesuatu tidak semestinya. Namanya tidak syukur. Makanya bersyukur atas karunia Allah. Anda yang diberi kekayaan. Untuk apa Anda kumpulkan kekayaan? Setelah itu Anda gunakan untuk apa? Anda sadari ada pesan bahwasanya, hei hambaku, aku beri kekayaan kepadamu, segera meluncur kepadaku. Hei hambaku, kok aku beri pangkat. Hei yang punya pangkat, dengar nih. Itu pangkat itu Allah. Ini kiriman Allah untukmu.
Dan ada pesannya, hei hambaku, engkau aku beri pangkat saat ini, maka ayo meluncur kepadaku dengan pangkatmu. Wah, kalau dia sadar, cepat sampai kepada Allah. Contoh saya, dia punya kekuasaan di wilayah tertentu, wilayahnya 1 kilometer. Dia akan bisa berbuat baik di 1 kilometer, 2 kilo. Apalagi misalnya kelas negara. Surganya tinggi banget. Seorang imam, seorang khalifah, seorang presiden misalnya, kalau faham tentang pesan Allah, Masya, akan menggunakan masa jabatannya adalah untuk Allah, dan berlambung dia. Lambung tinggi. Cuman permasalahannya kan di antara yang sadar dan tidak sadar. Ini yang diberi Allah karunia, pangkat, harta, dan lainnya. Tapi bagaimana yang lain? Oh, Allah Maha Kasih ada. Dengan apa? Faqah. Musibah yang Allah timpakan itulah sebetulnya adalah untuk kita naik pangkat. Untuk naik pangkat dengan musibah, tinggal tadi ihtisab. Mengharap kepada Allah pahala. Dengan penuh kesabaran. Tidak mengeluh, tidak memarah dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Dengan sabar. Di samping itu, inilah cara untuk menata hati kita agar kita tidak tampak menjadi orang yang terpuruk. Sehingga kita nyaman. Sehingga ada orang, kita temukan orang itu adalah tidak punya apa-apa. Tapi seperti punya dunia dia, no problem hidupnya. Kalau kita mendengar di rumahnya adalah candaria dengan istrinya nggak ada habisnya, nggak habis bahan dia. Pergi ke sawah, lihat, berkejar-kejaran suami istri pematang sawah, lihat di bawah. Indah semuanya. Ada sebagian di bawah karunia Allah yang banyak, ke harta melimpah, lihat. Duduk berduaan aja gak pernah ngomong, 2 jam diem tok, karena semuanya masing-masing main HP, gak jelas, gak masih apa komunikasinya. Nah ini, jadi kadang faqih ini ada. Kadang faqih ini, rubbama ini kadang, bukan kadang. Alangkah banyaknya dengan faqih, engkau menemukan al-mazid, tambahan. Kebaikan, kemuliaan, ketakwaan, keimanan, yang tidak engkau temukan dengan ibadah apapun. Bahkan dikatakan syiarus sholihin. Bukan orang soleh harus fakir, tidak. Orang soleh dengan batinnya yang kepada Allah, yang kenal Allah, dia mensyukuri keadaan faqahnya, maksudnya apa? Telah kau ringankan bebanku. Memang hal-hal yang semacam ini tidak semua mudah untuk faham. Kadang kita bisa faham dengan akal kita, tapi hati belum bisa nerima. Oh, masa enak miskin. Nah ini lagi-lagi masa enak sakit. Siapa bilang sakit enak? Ini berarti salah paham lagi. Bukan kita minta sakit, bukan kita minta fakir. Akan tapi yuk kita lihat apa yang terjadi pada kita ini. Apakah di saat kita diberi oleh karunia, atau di saat Allah beri kepada kita kekurangan. Nah, di balik kekurangan atau apa yang Allah berikan kepada kita dari ujian ini, yuk kita jadikan itu tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masih bisa tersenyum di balik faqah yang menimpanya, di balik kefakirannya, di balik sakitnya. Di balik sakitnya. Di balik ujiannya dia ngerti. Maka Nabi menyebutkan Allah idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya diuji, mau naik pangkat. Baik. Rubbama wajadta minal mazidi. Alangkah banyaknya engkau bisa menemukan tambahan-tambahan fil faqati, dalam keadaan kau diuji dengan kekurangan, dengan kesusahan. Ma la tajidhu, yang tidak engkau temukan fi sholati, di dalam salat, fi shaumi, dalam puasa dan salat. Sekaligus ini kalau kita fahami betul tadi, ini obat untuk menghilangkan stres. Dan ini bukan basa-basi, bukan bualan, bukan sugesti-sugesti bohong, bukan. Ini hakikat dan diambil daripada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Jadi ini bukan mainan, bukan bualan. Kalau sugesti dalam dunia motivasi, kesehatan dan sebagainya, kan ada sugesti bohongan, kan ada. Kalau ini tidak hakikat, fahami dengan iman, yakin. Sehingga dalam musibah dia mengatakan innalillah, sekaligus dia berkata alhamdulillah. Innalillah,
sekaligus alhamdulillah. Diuji. Ada yang meninggal, innalillah. Khawatir masuk ke kesah, alhamdulillah, al-baqa lillah. Dan innalillah, idza asabatu musibatun qalu innalillahi. Tapi setelah itu apa? Ingin menjadikan itu semua adalah sebagai karunia. Karena sesungguhnya secara manusia adalah karunia. Dengan sabar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Lalu seorang hamba di saat diuji mengucapkan alhamdulillah. Dirinya sendiri mengucapkan alhamdulillah. Mari kita semuanya cerdas dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Di saat itu berupa karunia bergegas selalu mensyukuri. Karena itulah orang cerdas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika ternyata adalah faqat, fahami juga ini cerdas. Karena dengan faqat itu adalah juga tidak kalah, bahkan lebih luar biasa. Bisa saja dengan faqat ini kita naik pangkat setinggi-tingginya di hadapan Allah. Bukan kita harus mencari faqah. Akan tapi di saat kita diuji oleh Allah dengan faqah, pahami makna ini, agar kita tidak merasa terpuruk. Yang terpuruk itu sendiri termasuk prasangka buruk kepada Allah dan membahayakan akhiratnya, membahayakan dunianya. Dia akan terpuruk, stres, hingga punya penyakit-penyakit yang lainnya setelah itu, depresi dan seterusnya. Karena tidak faham, tidak kenal Allah. Maka kenalilah Allah yang Maha Kasih. Dengan ujian pun ternyata. Di balik itu semua adalah karunia yang agung, kasih sayang Allah yang luar biasa. Yang Allah berikan kelak di akhirat. Di hidup dalam keabadian nanti di surga. Ini saja wallahu a'lam bissawab.